Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 163, di dalam gua. Bas. Dan EBSCP, suara mendesing. Tanaman merambat berwarna darah keluar dari tanah dan melilit mayat-mayat itu, melahap darah mereka. Mungkinkah ini pohon anggur yang haus darah? Tampaknya orang-orang Donyi semuanya telah bergegas masuk. Ini pasti tempat penting yang ditinggalkan oleh nenek moyang suku Donyi. Pasti ada harta karun yang besar di sana. Ayo masuk juga. Beberapa murid sekte pedang mistis juga bergegas masuk. Tentu saja, beberapa yang lebih lemah, seperti alam Grandmaster kelas 1 dan 2, tidak terburu-buru ketika mereka melihat tanaman merambat vampir yang menari dengan liar. Orang-orang yang bergegas keluar semuanya adalah master bela diri hebat kelas 3 ke atas, dan ada lebih dari selusin dari mereka. Mata Luming bersinar dan dia bergegas keluar juga. Dan EBSCP, suara mendesing. Seketika, tanaman merambat berwarna darah melesat ke arah Luming seperti sambaran petir berwarna darah. Tombak panjang Luming menyapu dan menghantam tanaman merambat berwarna darah itu. Meskipun tanaman merambat berwarna darah ini merupakan ancaman fatal bagi seniman bela diri alam Grandmaster kelas 1 dan 2, mereka sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Luming berhasil melewatinya dengan sangat cepat dan berlari menuju mulut puncak gunung berbentuk serigala. Namun, dia berhenti tidak lama kemudian. Di depan mereka, binatang iblis meraung, dan aura jahat memenuhi udara. Setidaknya ada 50 mayat iblis dan boneka iblis yang berperang melawan suku Donyi. Orang-orang Donyi ini, tentu saja, adalah ahli alam master bela diri kelas 3 ke atas. Mereka telah menembus tanaman merambat darah ular, tapi mereka tidak menyangka akan dikepung oleh sejumlah besar mayat dan boneka iblis. Terlebih lagi, mayat iblis dan serangga iblis ini luar biasa kuatnya. Luming bahkan menemukan mayat iblis dan serangga iblis dengan kekuatan tempur yang setara dengan master bela diri hebat kelas 4 di antara mereka. Jumlahnya lebih dari selusin. Di darat, beberapa master Donyi telah terkoyak. Pemandangan yang mengerikan. Bas, bas. Di belakang mereka, suara sesuatu yang menembus udara terdengar. Chen Kuan dan yang lainnya juga bergegas melewati tanaman merambat ular darah dan bergegas mendekat. Namun, ketika mereka melihat binatang iblis dan boneka iblis di depan mereka, wajah mereka berubah menjadi hijau. Ada begitu banyak mayat iblis dan boneka iblis. Bagaimana kita melawan mereka? Kata Chen Kuan dengan ekspresi jelek. Di depan mereka, orang-orang Donyi telah melihat dengan jelas Luming dan yang lainnya. Kalian bisa pergi dulu. Kita berdua akan cukup untuk menerobos masuk. Kecil dari sekte pedang mistik itu tidak akan mampu melakukannya. Seru seorang tetua alam master kelas 5 dari suku Donyi. Kemudian, orang-orang Donyi lainnya mundur saat mereka bertarung, keluar dari kepungan mayat iblis. Yang aneh adalah mayat iblis itu tidak mengejar orang-orang Donyi ketika mereka telah mundur hingga jarak tertentu. Itu hanya menerkam dua tetua guru bela diri kelas 5 seolah ingin menghentikan mereka untuk bergegas masuk. Namun, dua tetua alam master bela diri kelas 5 bergabung dan perlahan-lahan masuk. Apa yang kita lakukan? Ada begitu banyak mayat iblis dan boneka iblis yang kuat. Kami tidak bisa menerobos sama sekali. Seorang pemuda dari Azure Dragon Hall berteriak. Apapun yang terjadi, ayo kita coba. Pemuda kelas 4 yang tersisa dari dunia master bela diri dari Aula Macan Putih tidak mau menyerah, dan dia menyerang ke depan. Tapi dalam sekejap, 3 atau 4 mayat iblis yang setara dengan alam master bela diri kelas 4 menerkam ke arahnya. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri dan mundur. Dia hampir terluka parah, dan wajahnya sangat muram. Ada terlalu banyak mayat iblis dan boneka iblis yang setara dengan alam master bela diri kelas 4, dan mustahil untuk menerobosnya. Saudara muda Luming, apakah kamu ingin mencobanya? Chen Kuan memandang Luming. Tentu saja, Luming tersenyum tipis. Sosoknya tiba-tiba berlari keluar dan bergegas menuju mayat iblis dan baju besi iblis. Mengaum, mengaum. Seketika, 4 mayat iblis dan boneka iblis alam master bela diri kelas 4 menerkam Luming. Enyah. Mata Luming berbinar dan dia mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal. Ledakan. Dengan suara keras, 3 atau 4 mayat dan boneka iblis diterbangkan. Mengapa saya harus? Chen Kuan dan murid sekte pedang mistis lainnya, termasuk suku Donyi, semuanya terkejut.
Dia menyapu bersih 3 atau 4 mayat iblis tingkat master bela diri kelas 4 dengan satu serangan tombak. Bukankah dia terlalu kuat? Apakah dia perlu memiliki kekuatan tempur seorang guru bela diri kelas 5 yang hebat? Mungkinkah Lu Ming sudah memiliki kekuatan tempur seorang Grandmaster kelas 5? Ini terlalu sulit dipercaya, bukan? Hanya beberapa bulan telah berlalu sejak kompetisi besar di 4 halaman. Kecepatan peningkatan Lu Ming terlalu menakutkan. Ledakan, ledakan. Lu Ming memegang tombak panjang di tangannya dan tak terkalahkan. Dia menyapu mayat iblis dan boneka iblis satu persatu dan dengan cepat mendorong ke depan. Pada saat ini, dua tetua alam master bela diri kelas 5 telah menerobos pengepungan mayat iblis dan muncul 100 meter jauhnya. Tampaknya area tersebut adalah area terlarang bagi mayat iblis dan serangga iblis. Begitu mereka tiba di sana, tidak ada satupun mayat iblis atau serangga iblis yang akan mengejar mereka. Mereka berencana untuk langsung masuk. Bagaimanapun, pria kurus berjubah hitam itu telah menghilang tanpa jejak. Dia mungkin sudah bergegas ke gua leluhur Donyi. Namun, mereka melihat Lu Ming bergegas dengan kecepatan tinggi. Sial, kita tidak bisa membiarkan dia lewat. Kita berdua akan menghentikannya di sini. Seorang lelaki tua yang sedikit pengecut berkata dengan wajah muram. Bagus. Mereka akan membunuhnya di sini dan kemudian masuk untuk membunuh orang itu. Barang-barang yang ditinggalkan nenek moyang Donyi tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Seorang lelaki tua gemuk mengangguk, wajahnya dipenuhi niat membunuh. Keduanya berdiri berdampingan, menatap Lu Ming dengan dingin. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan mayat iblis serta boneka iblis dikirim terbang. Dia bergegas dengan cepat. Beberapa menit kemudian, dia mendekati dua tetua barbar timur. Pada saat ini, mayat iblis dan boneka iblis meraung dan berhenti mengejar Lu Ming. Mereka kembali ke tempat asalnya dan menatap Chen Kuan dan yang lainnya. Mati. Pada saat yang sama, kedua tetua dari suku Donyi menyerang Lu Ming. Mata Lu Ming berkedip. Dia tidak menerima serangan itu secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan langkah di udara dan melayang ke langit, menghindari serangan kedua tetua. Kemudian, dia menginjak udara seolah sedang berjalan di kehampaan. Dia bergerak maju sejauh puluhan meter dan melompati kedua tetua itu. Haha, aku pamit dulu. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Dia bergerak dan berlari menuju puncak gunung berbentuk serigala. Berhenti di sana, brengsek. Kedua tetua dari suku barbar timur berteriak dan mengejar Lu Ming. Dalam sekejap mata, mereka menghilang tanpa jejak. Lu Ming benar-benar bergegas masuk. Para murid sekte pedang mistis lainnya merasa iri, terutama para murid The White Tiger Hall. Lu Ming berlari dengan kecepatan tinggi, semakin dekat ke mulut hitam gunung berbentuk serigala. Lu Ming tidak berhenti dan langsung bergegas masuk. Kedua tetua suku Donyi mengikuti dari belakang. Kami akan menemukan kesempatan untuk menghancurkannya satu persatu. Ada kilatan niat membunuh di mata Lu Ming. Kultivasinya baru saja menerobos ke ranah master bela diri kelas 2, jadi dia yakin bahwa dia bisa menghadapi master bela diri kelas 5 yang hebat, tapi dia tidak yakin apakah dia bisa menangani dua master sekaligus. Gua yang gelap itu sangat dalam. Lu Ming berlari ribuan meter sebelum mencapai akhir. Di depannya, sebuah ruangan batu besar muncul. Di dalam ruangan batu, ada 6 pilar batu. Di atas setiap pilar batu, ada manual rahasia yang mengambang. Di atas manual rahasia, ada lapisan cahaya. Saat ini, 2 manual rahasia di pilar batu telah menghilang. Di pilar batu lainnya, sosok kurus berjubah hitam terus-menerus membombardir halo dari manual rahasia. Pada saat ini, pria kurus berjubah hitam sepertinya telah memperhatikan Lu Ming dan tatapannya menyapu dirinya. Lu Ming tercengang. Dia tidak menyangka seseorang telah masuk terlebih dahulu. Bab 164, Orang Misterius. Siapa orang ini? Lu Ming sangat bingung. Pria kurus berjubah hitam itu hanya menatap Lu Ming dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Dia terus membombardir halo yang menyelimuti manual rahasia itu. Saya tidak peduli siapa dia. Tidak kusangka manual rahasia ini dilindungi oleh prasasti. Mengingat bertahun-tahun telah berlalu, kekuatan prasasti masih belum hilang. Aku akan memikirkannya nanti, kata Zhang Xuan. Pikiran Lu Ming berpacu. Dalam sekejap, dia terbang ke pilar batu lain dan menusukkan tombak panjangnya dengan kecepatan kilat. Ledakan. Ketika tombak panjang itu menusuk ke dalam halo yang menutupi manual rahasia, hal itu menyebabkan ledakan sementara halo itu mulai bergetar seperti gelombang air.
Namun, hal itu tidak pecah. Pertahanan prasasti yang sangat kuat. Saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi masih memiliki pertahanan yang kuat. Lu Ming diam-diam terkejut. Gulungan itu adalah gulungan yang ditinggalkan oleh nenek moyang orang Donyi saya. Berhenti. Brengsek, beraninya kamu menyentuh buku rahasia suku Donyi. Anda sedang mencari kematian. Saat ini, dua tetua dari suku Donyi masuk. Mereka meraung marah saat melihat apa yang terjadi. Kemudian kedua tetua suku Donyi menerkam pria kurus berjubah hitam itu. Dua lampu pedang seputih salju menembus udara dan menebas pria kurus berjubah hitam itu. Kalian benar-benar tidak berterima kasih. Aku membimbing kalian ke sini, dan kalian benar-benar menyerangku lebih dulu. Petik 2. Pria kurus berjubah hitam meninggalkan manualnya dan menghindari serangan itu. Jika kamu tidak bermain trik, bagaimana mungkin kecil dari sekte pedang mistik bisa masuk? Maka semua harta karun di sini akan menjadi milik kita. Belum terlambat untuk membunuhnya setelah aku berurusan denganmu. Kata lelaki tua kurus itu dengan dingin. Konyol, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Pria kurus berjubah hitam itu berkata dengan suara serak. Di saat yang sama, auranya semakin kuat. Pedang hitam muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedangnya, mengirimkan pedang tajam Ki ke arah kedua tetua. Dentang, dentang. Mereka bertiga bertukar beberapa pukulan. Pria kurus berjubah hitam berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, Lu Ming dengan panik menyerang lingkaran cahaya. Setelah puluhan tembakan berturut-turut, lingkaran cahaya itu akhirnya meledak dengan keras, seperti bola kembang api. Lu Ming mengulurkan tangannya dan mengambil buku rahasia itu. Panduan rahasianya sangat lembut dan bukan emas atau batu giok. Dia tidak punya waktu untuk melihatnya dengan cermat. Sambil berpikir, dia menyimpan manual rahasia itu di kuil tertinggi. Kemudian, dia menerkam pilar batu lainnya. Bas, bas. Pada saat itu, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar. Pria kurus berjubah hitam itu benar-benar berlari menuju Lu Ming, dan dua tetua suku Donyi mengejarnya. Sarang, Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pria kurus berjubah hitam itu jelas-jelas mengalihkan masalahnya pada dirinya sendiri. Adik, kenapa kita tidak bergabung dan membunuh kedua lelaki tua ini? Kami akan membagi item di sini secara merata. Bagaimana menurutmu? Pria kurus berjubah hitam itu berseru. Mata Lu Ming berkedip. Tentu, dia berkata, kami akan mengambil masing-masing satu. Dengan itu, Lu Ming bergegas menuju orang tua itu. Dia harus berurusan dengan kedua tetua itu cepat atau lambat. Jika tidak, pihak lain tidak akan melepaskannya. Dia mungkin juga bergandengan tangan dengan pria kurus berjubah hitam dan berurusan dengan kedua tetua terlebih dahulu. Baiklah, pria kurus berjubah hitam itu sangat gembira. Dia berbalik dan menyerang lelaki tua gemuk itu. Sial, menurutmu apakah bergandengan tangan akan ada gunanya? Penatua kurus itu meraung dan menebaskan pedangnya ke arah Lu Ming. Tombak panjang Lu Ming bergetar. Kilau tombak menembus udara dan dia terlibat dalam pertarungan hebat dengan lawannya. Ledakan, ledakan. Di dalam ruangan batu, terdengar suara gemuruh yang keras. Dalam sekejap mata, Lu Ming telah bertukar lebih dari 20 gerakan dengan lawannya. Lu Ming menjadi lebih kuat saat dia bertarung dan secara bertahap menekan lawannya. Di sisi lain, pria kurus berplat hitam juga menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat, menekan tetua gemuk itu hingga dia tidak bisa melawan. Sial, ayo mundur. Kedua tetua suku Donyi meraung dalam hati, tetapi mereka sudah memutuskan untuk mundur. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Pria kurus berjubah hitam itu berteriak dengan dingin dan melambaikan tangannya. Cahaya hitam menyala dengan cepat dan udara dipenuhi dengan suara, cici. Ekspresi lelaki tua gemuk itu berubah drastis, dan dia mengayunkan pedangnya dengan cepat, membuat serangkaian suara, ding-ding-ding. Namun, mereka tidak mengetahui suara apa itu. Itu terlalu padat dan cepat, dan sulit untuk memblokirnya sepenuhnya. Puff! Pada akhirnya, tubuh lelaki tua gendut itu tertimpa sesuatu, dan luka panjang pun terbelah. Ci-ci-ci! Pria kurus berjubah hitam terus melambaikan tangannya, dan suara yang menusuk udara menjadi lebih intens. Orang tua gemuk itu meraung berulang kali, tapi tidak ada gunanya. Dengan suara puff, darah berceceran di mana-mana. Tenggorokan lelaki tua gemuk itu tertusuk, dan dia terjatuh sambil berteriak.
Tetua kurus itu terkejut dan tidak berani melanjutkan pertarungan. Dia menebas beberapa kali dalam upaya memaksa Lu Ming mundur dan melarikan diri. Kau terlalu meremehkanku. Aku akan mengirimmu untuk menemani temanmu. Lu Ming berteriak dingin dan menusukkan tombak panjangnya dengan cepat. Meledak. Ledakan. Dan EBSP, energi mengerikan meledak dari ujung tombak dan melesat ke arah si yang lebih tua. Tubuh lelaki tua itu bergetar hebat dan dia batuk seteguk darah. Dia hampir hancur berkeping-keping. Namun, dia disambut oleh tombak panjang Lu Ming. Puci. Tombak berwarna merah menyala menembus dada lelaki tua itu. Orang tua itu sudah mati. Kedua tetua barbar timur keduanya terbunuh. Luar biasa, luar biasa. Adik laki-laki masih sangat muda, tetapi kekuatanmu sangat menakutkan. Saya sangat mengagumi Anda. Pria kurus berjubah hitam itu tertawa dengan suara serak dan rendah saat dia perlahan mendekati Lu Ming. Lu Ming mencabut tombaknya dan mengendalikan pembuluh darahnya untuk melahap esensi darah tetua itu secara diam-diam. Seketika, esensi darah seniman bela diri Grandmaster kelas 5 mulai dimurnikan. Itu berubah menjadi gelombang energi yang melonjak ke tubuh Lu Ming untuk mengisi kembali ki aslinya. Lu Ming berpura-pura terengah-engah dan berkata, "Kamulah yang misterius. Anda sebenarnya memimpin suku Donyi untuk menemukan peninggalan leluhur mereka. Sepertinya kaulah yang menghasut suku Donyi untuk menyerang kerajaan matahari terbakar." Petik 2. Haha, itu karena kita tidak punya pilihan. Kita harus memanfaatkan suku Donyi untuk membuka peninggalan leluhurnya. Sekarang, kami telah menyelesaikan semuanya. Hanya kamu dan aku. Kami akan membagi hartanya secara merata. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Pria kurus berjubah hitam itu tertawa dengan suara serak. Tentu saja Anda bisa. Lu Ming tersenyum. Pada saat ini, pria kurus berjubah hitam tiba-tiba melancarkan serangan. Dia menerkam Lu Ming seperti sambaran petir dan melambaikan tangannya, menyebabkan udara pecah. Namun, Lu Ming sangat tenang, seolah-olah dia telah menduga serangan diam-diam pria kurus berjubah hitam itu. Saat pria kurus berjubah hitam menyerang, tubuh Lu Ming melayang mundur. Dia mengayunkan tombak panjangnya, dan ujung tombaknya bergetar, berubah menjadi sinar cahaya tombak. Ding-ding. Serangkaian suara bentrok yang terkonsentrasi terdengar. Serangan pria kurus berjubah hitam semuanya diblokir oleh Lu Ming. Kamu tahu aku akan menyergapmu. Pria kurus berjubah hitam itu tampak terkejut. Seseorang harus selalu waspada terhadap orang lain. Lu Ming berkata dengan dingin. Kamu masih cukup muda, tapi kamu cukup waspada. Tapi apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya karena kamu berjaga-jaga? Kamu sangat naif. Pada saat berikutnya, pria kurus berjubah hitam menghilang dan tiba-tiba muncul di belakang Lu Ming, menikamkan pedangnya ke punggung Lu Ming. Lanue. Tanpa pikir panjang, Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya ke belakang. Dentang. Tombak dan pedang saling berbenturan. Tubuh Lu Ming gemetar, tapi dia menginjak tanah dan terus menyerang pria kurus berjubah hitam itu. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Lu Ming berteriak dingin dan melancarkan serangan seperti badai. Bab 165, Keindahan Tiada Taraf. Lu Ming mengayunkan tombaknya seperti naga. Kekuatan api meledak. Dikombinasikan dengan seni tombak pengendali api, kekuatannya sangat menakutkan. Saat dia mengayunkan tombaknya, itu seperti gunung berapi yang meletus. Aura panas memenuhi udara dan menyelimuti pria kurus berjubah hitam itu. Ledakan. Pria kurus berjubah hitam mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi dia masih tersapu oleh aura panas. Topi bambu hitamnya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan wajah di balik jubah hitam. Lu Ming terkejut. Itu adalah wajah seorang wanita. Dia berusia sekitar 15 atau 16 tahun dan terlihat lebih muda dari Lu Ming. Dia memiliki wajah oval, alis berbentuk willow, mata bulat berair berbentuk almond, dan kulit lebih putih dari salju. Dia sebenarnya adalah seorang wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Lu Ming awalnya mengira itu adalah orang tua kurus. Dia tidak mengira itu adalah wanita muda yang menakjubkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Saya tidak berpikir bahwa kekaisaran kecil seperti kekaisaran matahari terbakar akan memiliki seorang jenius seperti Anda. Seorang guru bela diri kelas 2 yang hebat ternyata mampu menghancurkan topi bambu saya. Karena itu masalahnya, saya tidak akan bersembunyi lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya.
Suara wanita cantik itu jernih dan merdu, seperti manik-manik yang jatuh ke piring giok. Itu sangat enak didengar, tetapi saat ini, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Suara mendesing. Wanita cantik itu melepas jubah hitamnya. Jubah hitamnya terkoyak, dan berkibar di udara seperti kupu-kupu hitam, memperlihatkan sosok halus gadis muda itu. Namun, Lu Ming sedang tidak berminat untuk menghargainya karena gadis muda itu telah melancarkan serangan sengit padanya. Kekuatan iblis surgawi, tarian kacau dari teratai iblis. Mati, teriak gadis cantik itu. Ki hitam asli melonjak di sekujur tubuhnya, membentuk teratai hitam di sekelilingnya. Kemudian, wanita muda itu melambaikan tangannya dan bunga teratai hitam menyebar. Kelopak hitam menembus udara dan terbang menuju Lu Ming dengan suara siulan yang memekakkan telinga. Lu Ming akhirnya mengetahui teknik apa yang digunakan gadis muda itu untuk membunuh sesepuh suku Donyi. Itu adalah kelopak bunga ini. Namun, kecepatan kelopak ini jelas lebih cepat dan jumlahnya lebih banyak. Tarian api. Tombak panjang itu bergoyang dan api muncul di sekitar Lu Ming. Ding, ding, ding. Suara bentrokan yang cepat terdengar, dan dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 100 serangan telah dilakukan. Kekuatan yang sangat kuat. Lu Ming merasa setiap kali mereka bentrok, kekuatan dari kelopak bunga hitam sangat mengejutkan. Setelah bentrok lebih dari 100 kali, bahkan dengan kultivasi Lu Ming, dia merasa lengannya mati rasa. Telapak tangan iblis yang hebat. Teriak wanita muda yang menakjubkan itu. Dia menendang kakinya sedikit dan tubuhnya melonjak ke langit, melancarkan beberapa serangan telapak tangan ke arah Lu Ming. 3 cetakan telapak tangan hitam berjajar, satu di depan dan satu di belakang, merobek udara dan menuju ke arah Lu Ming. Armor rusak. Lu Ming menusukkan tombak panjangnya ke depan. Ujung tombaknya berputar, membawa serta kekuatan pemotongan berputar yang kuat. Bang! Cetakan telapak tangan pertama dihancurkan oleh Lu Ming, tetapi tubuhnya bergoyang dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah. Namun, cetakan telapak tangan kedua telah tiba. Armor rusak. Dia terus melakukan gerakan yang sama dan menghancurkan cetakan telapak tangan kedua. Namun, Lu Ming mundur 8 langkah berturut-turut, wajahnya pucat. Segera, cetakan telapak tangan ketiga menyusul. Tanah longsor, merusak. Lu Ming meraung dan mengayunkan tombak panjangnya. Badan tombaknya bergetar dan bertabrakan dengan segel tangan ketiga. Ledakan. Seolah tersambar petir, tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia mundur lebih dari selusin langkah. Ki dan darahnya kacau. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan mengeluarkan seteguk darah. Dia terlalu kuat. Dari mana datangnya kejeniusan ini? Petik 2. Pada saat ini, Lu Ming sangat terkejut. Sebelumnya, aura gadis itu kabur. Meskipun dia terlihat kuat, tidak ada yang bisa melihat kultivasinya. Namun, ketika dia menggunakan cetakan telapak tangan iblis, dia akhirnya mengungkapkan budidayanya. Alam Master Hebat Kelas 2. Budidaya wanita muda yang menakjubkan ini sama dengan budidaya Lu Ming, di alam Grandmaster kelas 2. Namun, kekuatan tempurnya sangat kuat, dan dia benar-benar bisa menekan Lu Ming. Sekarang teknik naga perang Lu Ming yang sebenarnya telah dikembangkan ke tingkat ketiga dan dia telah memahami kekuatan api, dia benar-benar ditekan dalam pertempuran di tingkat yang sama dengan kekuatan tempur yang begitu kuat. Memaksa, gadis ini juga telah memahami kekuatan, dan tingkat kekuatan pengendaliannya pasti lebih tinggi dariku. Dia juga sangat kuat dalam aspek lainnya. Tidak, dari nada bicaranya, dia seharusnya bukan berasal dari kerajaan matahari terbakar. Pikiran Lu Ming berpacu. Lumayan, nak. Saya tidak menyangka akan ada master bela diri kelas 2 yang hebat di kekaisaran matahari terik yang bisa memblokir telapak tangan iblis saya. Aku mulai merasa kasihan padamu. Bagaimana dengan ini? Jika kamu pergi sekarang, aku akan menyelamatkan hidupmu. Wanita muda yang menakjubkan itu memandang Lu Ming dengan heran. Pemenangnya belum ditentukan. Saya tidak punya kebiasaan mengakui kekalahan dengan mudah. Lu Ming menyeringai, matanya dipenuhi semangat juang. Aku baru saja memujimu, dan kamu sangat sombong. Akan kutunjukkan padamu perbedaan di antara kita. Gadis muda itu mendengus dingin. Dia bergerak dan menyerang Lu Ming. Sangat cepat, inilah kekuatan angin. Murid Lu Ming mengerut dan dia tiba-tiba mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal. Ledakan. Keduanya saling bertukar pukulan dan kemudian mulai bertarung lagi.
Harus dikatakan bahwa kekuatan tempur wanita muda yang menakjubkan itu sangat menakutkan. Selain tidak menggunakan meridian darahnya, Lu Ming telah menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, dia masih ditekan sepenuhnya oleh wanita muda itu. Setelah hanya 7 atau 8 gerakan, Lu Ming benar-benar kalah. Darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Aku akan mengirimmu ke jalanmu. Suara gadis itu sangat dingin ketika dia mengirimkan beberapa jejak telapak tangan iblis. Sekarang, mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Lampu merah darah menyala di tubuhnya saat meridian darahnya meledak. Setelah itu, Lu Ming mengabaikan jejak telapak tangan iblis itu dan berlari menuju gadis muda itu. Ledakan, ledakan, ledakan. 3 cetakan telapak tangan hitam mendarat di tubuh Lu Ming berturut-turut. Namun, tubuh Lu Ming hanya gemetar. Dia mengertakkan gigi dan bergegas menuju wanita muda itu. Gadis muda itu tercengang. Dia tidak pernah menyangka Lu Ming bisa menahan jejak telapak tangan iblisnya. Pada saat dia sadar, Lu Ming sudah berada di depannya. Suara mendesing. Tombak panjang itu ditusukkan secepat kilat, tapi reaksi gadis muda itu juga sangat cepat. Dia melambaikan telapak tangannya dan memukul tombak panjang Lu Ming ke samping. Namun, momentum Lu Ming tidak berhenti dan dia terus menabrak gadis muda itu. Di saat yang sama, telapak tangannya bersinar dan tombak panjangnya menghilang. Cakar Lu Ming diarahkan ke tenggorokan gadis muda itu. Kali ini, gadis muda itu tidak bisa lagi mengelak dan terjebak dalam pelukan Lu Ming. Pada saat yang sama, jari Lu Ming mencengkeram tenggorokannya. Namun, jari Lu Ming tidak meraihnya karena belati muncul di tangan gadis muda itu entah dari mana dan dia menekannya ke punggung Lu Ming. Selama Lu Ming mengerahkan kekuatan pada cakarnya, belati gadis muda itu bisa langsung menembus jantung Lu Ming. Di sisi lain, wanita muda itu tidak berani menusuknya dengan belatinya. Jika dia mengerahkan kekuatan apapun, cakar Lu Ming akan langsung mematahkan tenggorokannya. Keduanya sempat menemui jalan buntu. Namun, postur mereka sangat aneh. Lu Ming menggenggam leher wanita muda itu dengan satu tangan dan memeluk pinggang rampingnya dengan tangan lainnya. Tangan wanita muda itu sepertinya sedang memeluk Lu Ming. Dia memegang belati di satu tangan dan mengarahkannya ke punggung Lu Ming. Bab 166, berhenti. Wajah mereka hanya berjarak beberapa sentimeter, dan mata mereka bertemu. Mereka bisa mencium bau nafas satu sama lain. Aroma lembut tercium di hidung Lu Ming. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan hidungnya dan menarik napas dalam-dalam. Wajah gadis itu memerah, dan matanya dipenuhi amarah dan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak ingin mati, cepat lepaskan." Bagaimana Lu Ming bisa setuju? Kecuali kamu menyingkirkan belatimu, jangan berpikir aku akan melepaskanmu. Dia cemberut. Aku akan menyimpan belatinya dulu. Jangan pernah memikirkannya. Gadis muda itu berteriak dengan marah. Oh, lupakan saja, lumayan bagus seperti ini, batu giok lembut dan harum, lumayan, lumayan juga tetap seperti ini. Lu Ming terkekeh. Kamu tidak tahu malu. Gadis muda itu merasa malu dan marah. Kamu masih berani memarahiku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan menggigitmu? Anda. Lu Ming meringis kesakitan. Tidak. Tunggu. Gadis muda itu akhirnya tidak tahan lagi dan berteriak. Lu Ming berhenti. Bagaimana kalau begini, kita berdua melepaskannya. Aku akan menyingkirkan belati itu dan dia akan melepaskan tanganmu. Bagaimana? Gadis muda itu berkata tanpa daya, hatinya berdebar kencang. Lu Ming benar-benar tercela. Baiklah. Lu Ming merenung sejenak dan mengangguk setuju. Lagi pula, terus seperti ini bukanlah solusi. Aku akan menghitung sampai 3, 2, 1, dan kita berdua akan melepaskannya. Gadis muda itu sangat gembira melihat Lu Ming mengangguk. 3, 2, 1. Ketika wanita muda itu meneriakkan, 1, belati di tangannya menghilang dan Lu Ming melepaskan tenggorokannya. Saat ini, kilatan dingin muncul di mata gadis muda itu. Otot-otot di sekujur tubuhnya bergetar. Tubuhnya yang tampak mungil meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, dia menggenggam tangannya dan meraih leher Lu Ming. Aku tahu kamu akan menjadi seperti ini. Merusak. Lu Ming berteriak. Otot-otot di tubuhnya menonjol, dan pada saat yang sama, ki esensial di tubuhnya meledak. Dia meraih tangan gadis muda itu dengan kedua tangannya. Pada saat yang sama, kaki Lu Ming melingkari pinggang gadis muda itu.
Seketika keduanya terjatuh ke tanah dan saling bergulat. Mereka bersaing dalam ledakan kekuatan fisik dan ki sejati mereka. Lu Ming menyadari bahwa kekuatan fisik wanita muda itu sangat kuat, jauh melebihi miliknya. Selain itu, teknik budidaya yang dikembangkan oleh wanita muda itu juga luar biasa. Kondensasi dan kekayaan ki esensialnya jauh melampaui seorang seniman bela diri biasa. Namun, masih ada kesenjangan antara dia dan ki esensial Lu Ming. Oleh karena itu, kombinasi kekuatan fisik dan ki esensial membuat Lu Ming dan gadis muda itu hampir setara. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih unggul. Namun, setelah sekian lama, Lu Ming masih berada di atas angin. Pada akhirnya, gadis muda itu akhirnya mengaku kalah. Dia benar-benar dikalahkan saat dia berteriak, "Lepaskan aku. Aku bersumpah aku tidak akan melakukan apapun padamu. Kita masing-masing akan mengambil setengah dari manual rahasia di sini. Jika saya menarik kembali kata-kata saya tidak akan pernah meningkatkan seni bela diri saya lagi. Aku akan mati karena penyimpangan ki." Hati Lu Ming tergerak. Bagi seorang ahli bela diri, sumpah ini cukup berat. Terlebih lagi, seniman bela diri sangat menghargai sumpah. Sebab jika seseorang tidak menepati sumpah yang telah diucapkannya, kemungkinan besar akan meninggalkan simpul di hatinya, yang akan sangat merugikan bagi budidayanya di masa depan. Ini lebih seperti itu. Lu Ming lalu melepaskan tangannya. Gadis muda itu juga melepaskan tangannya dan melepaskan Lu Ming. Lu Ming merangkak beberapa meter jauhnya dan berbaring di tanah, terengah-engah. Pertarungan barusan bahkan lebih melelahkan daripada pertarungan sengit antara hidup dan mati. Gadis muda itu juga sama. Dia terengah-engah, tapi matanya yang indah menatap tajam ke arah Lu Ming, seolah dia ingin menggigitnya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia berteriak, "Hei, Anda sendiri yang bersumpah. Jangan lupakan itu." Kekuatan tempur wanita muda itu memang di atas miliknya. Selain itu, garis keturunannya telah meletus. Jika mereka bertarung lagi, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menciptakan situasi yang baru saja dia ciptakan. Hah! Mata gadis muda itu berkedip. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan huh dingin. Dia tidak terus menyerang. Keduanya saling melotot sambil mengedarkan teknik budidaya mereka untuk memulihkan ki mereka yang sebenarnya. 2 jam kemudian, keduanya telah memulihkan kekuatan fisik dan ki sejati mereka pada saat yang bersamaan. Bas! Bas! Keduanya melintas pada saat yang sama dan bergegas menuju pilar batu, mulai membombardir cincin cahaya di pilar batu. Telapak tangan iblis yang hebat. Gadis muda itu sepertinya telah melepaskan seluruh amarahnya ke cincin cahaya, melancarkan serangan yang kuat. Cincin cahaya di tangannya meledak dalam waktu singkat. Gadis muda itu mengumpulkan manual rahasia di lingkaran cahaya dan melemparkannya ke lingkaran cahaya berikutnya. Sangat cepat. Hati Lu Ming sangat sakit. Total ada 6 pilar batu. Gadis muda itu telah menghancurkan halau pada 2 di antaranya, dan Lu Ming telah memperoleh manual rahasia. Hanya tersisa 3 buku. Sekarang, ada 1 buku yang berkurang. Lu Ming hanya bisa mendapatkan paling banyak 2 buku. Ledakan! Ledakan! Lu Ming membombardir cincin cahaya dengan tombak panjangnya. Setelah puluhan tembakan, cincin cahaya itu pecah dan Lu Ming menyimpan manual rahasia di dalam kuil tertinggi. Dia melihat ke arah wanita muda itu dan melihat bahwa dia baru saja menghancurkan cincin cahaya lainnya dan mendapatkan manual rahasia di dalamnya. Ada 6 pilar batu dan 6 manual rahasia. Gadis muda itu mengambil 4 buah dan Lu Ming mendapat 2. Bab 167, Lorong yang Menyala-nyala. Hah! Saat ini, suasana hati gadis muda itu sepertinya sudah membaik. Dia memandang Lu Ming dengan puas dan mendengus dingin. Segera, gadis muda itu memutar matanya dan tiba-tiba berkata, "Bocah, kekuatan tempurmu tidak buruk. Mengapa kita tidak bergabung dan menerobos inti gua ini?" "Bagaimana itu? Area inti? Bukankah ini intinya?" Lu Ming sedikit terkejut. "Tentu saja tidak. Ini adalah gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh penguasa kerajaan bela diri, nenek moyang suku Donyi. Bagaimana bisa diberikan hanya dengan beberapa manual?" Petik 2. Gadis muda itu tertawa dengan jijik. Dia adalah ahli alam raja bela diri yang tiada taranya. Lu Ming tersentak dalam hatinya. Di saat yang sama, ada hasrat membara di matanya. Seorang seniman bela diri alam raja bela diri, juga dikenal sebagai raja, sangatlah kuat.
Bahkan mungkin tidak ada ahli alam Raja Bela Diri di Kekaisaran Matahari Terbakar. Raja memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, menjungkirbalikkan sungai dan lautan, dan sangat kuat. Ini adalah rumah gua milik seorang ahli alam Raja Bela Diri. Harta karun apa yang akan ada? Bagaimana itu? Ayo bergabung. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. Mata Luming berkedip. Dia sedikit bingung. Gadis muda ini pasti gatal ingin menggigitnya, bukan? Mengapa dia berbaik hati mengundangnya untuk membantu? Siapa peduli? Ayo sepakati dulu. Ini adalah reruntuhan raja. Luming mengambil keputusan dan berkata, baiklah, saya setuju untuk bekerja sama dengan Anda. Dan EBSP. Baiklah, ayo pergi. Wanita muda itu tersenyum, kecantikannya mampu menyebabkan kehancuran kota dan negara. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, wanita muda ini sangat cantik. Dia sama sekali tidak kalah dengan Mulan dan Qiu Yue. Faktanya, dia lebih baik dari mereka. Sayangnya, dia terlalu jahat. Gadis itu menyentuh salah satu dinding ruangan batu. Tidak lama kemudian, dinding ruangan batu itu mengeluarkan suara retak, dan sebuah pintu batu muncul. Lu Ming sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, siapa kamu? Kenapa kamu begitu akrab dengan tempat ini? Tentu saja saya sudah menyelidikinya secara menyeluruh. Kenapa lagi aku bisa datang ke tempat ini dengan mudah? Adapun siapa aku, mengapa aku harus memberitahumu? Petik 2. Gadis muda itu memutar matanya ke arah Lu Ming dan mendengus dingin. Dia orang pertama yang memasuki pintu batu. Lu Ming mengikutinya masuk. Di balik pintu batu itu ada lorong yang berkelok-kelok di sana-sini. Setelah keluar dari lorong, ada ruangan batu lainnya. Namun, tidak ada yang tersisa di ruangan batu ini. Lu Ming mengikuti gadis muda itu dan melewati 3 ruangan batu. Akhirnya mereka mendapat masalah. Di ruang batu keempat, mereka bertemu dengan mayat iblis dan boneka iblis. Ada total 6 mayat setan dan boneka setan. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan tempur dari Master Bela Diri kelas 5 yang hebat. Mereka berenam bergabung, dan keduanya terjebak dalam pertempuran yang sulit. Namun, mata dari mayat iblis dan boneka iblis adalah titik lemah mereka. Keduanya membutuhkan waktu lebih dari 10 menit untuk membunuh ke-6 mayat dan boneka iblis. Kemudian, pandangan Lu Ming beralih ke pintu batu di sisi ruangan batu. Pintu batu ini lebih tinggi dan lebar dari pintu sebelumnya. Lebarnya lebih dari 2 meter. Ketika pintu batu dibuka, sebuah lorong gelap terungkap. Jika saya ingat dengan benar, kita akan mencapai area inti akhir setelah melewati bagian ini, tetapi harus ada tulisan di bagian ini. Kata gadis muda itu. Lu Ming mengangguk dan mereka berdua masuk. Semakin dalam mereka pergi, semakin luas gua itu. Pada akhirnya, itu menjadi sebuah lorong besar yang tingginya 7 hingga 8 meter dan lebarnya lebih dari 10 meter. Anehnya, tidak ada pergerakan pada 1000 meter pertama. Namun setelah berjalan sekitar 1000 meter, prasasti mulai muncul di sekitar gua dan di tanah. Prasasti yang tak terhitung jumlahnya bersinar, dan kemudian, aura panas menyebar. Pada saat berikutnya, seluruh bagian berubah menjadi merah, seolah-olah berada dalam wilayah api. Dan EBSP, huhu. Sepetak besar api merah menyala muncul dan memenuhi terowongan. Ini adalah nyala api yang nyata, bukan ilusi, tetapi dibentuk oleh prasasti. Bas! Tiba-tiba, sesosok tubuh tinggi keluar dari api. Seluruh tubuhnya terkondensasi dari api, dan dia memegang pedang api besar di tangannya, menebaskannya ke arah Lu Ming. Roh api yang terkondensasi dari rune. Hati Lu Ming bergetar. Dia tidak berani meremehkannya. Tombak api tung muncul dan dia menusukkannya ke depan. Ledakan. Kilauan tombak yang kuat menembus roh api. Namun, setelah roh api itu tersebar, ia langsung mengembun lagi dan menyerbu ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, beberapa roh api lainnya mengembun dan menyerang Lu Ming dengan pedang api, tombak api, dan senjata lainnya di tangan. Di sisi lain, wanita muda cantik berada dalam situasi yang sama. Dia dikelilingi dan dibunuh oleh roh api. Ledakan, ledakan, ledakan terdengar terus-menerus saat mereka berdua terlibat dalam pertarungan hebat dengan roh api. Namun, roh api ini sangat kuat dan tidak dapat dihancurkan. Setelah tersebar, mereka akan berkumpul kembali, membuat mereka sangat sulit untuk dihadapi. Mari kita bersatu dan terus maju. Selama kita bisa melewati tempat ini,
kita akan mencapai area inti terakhir. Gadis muda itu memanggil. Lu Ming mengangguk dan bersandar pada gadis muda itu. Keduanya menyerang bersama dan bergegas maju. Namun, semakin banyak roh api di depan mereka, dan suhu api semakin tinggi. Keduanya sepertinya berada di dalam tungku. Apinya adalah medan perangku. Lu Ming bergumam. Kekuatan api meletus dan membentuk wilayah indah di sekelilingnya. Ketika dia berjalan melewatinya, apinya otomatis mundur. Api kejam mengayunkan tombaknya, dan nyala api didorong oleh tombak, membentuk naga api yang meledak ke arah roh api. Bang! Bang! Satu demi satu, roh-roh api itu diterbangkan. Api di sini sungguh ajaib. Ini benar-benar berbeda dengan api gunung berapi. Api gunung berapi akan meletus dan menghancurkan segalanya. Namun, api di sini memiliki roh dan dapat membentuk roh api. Hati Lu Ming bergetar dan dia sepertinya memahami sesuatu. Matanya bersinar saat dia mengamati sekelilingnya saat bertarung. Api tidak hanya bersifat eksplosif dan merusak. Ini juga mengandung spiritualitas dan vitalitas. Api adalah asal mula peradaban manusia. Lu Ming terus berpikir dalam benaknya. Tanpa disadari, kekuatan api di tubuhnya menjadi lebih kental. Angkatan pemadam kebakaran saya akan mencapai tahap kesuksesan kecil. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menyangka bahwa momen pemahaman akan memungkinkan kekuatan pemadam kebakarannya meningkat dengan selisih yang begitu besar. Awalnya, kekuatan apinya hanya pada level pemula dan bisa dianggap hanya menyentuh permukaan. Sekarang, dia akhirnya mengambil langkah maju yang besar dan mendekati tahap kesuksesan kecil. Peningkatan kekuatan api membuat serangan Lu Ming semakin kuat. Dengan satu sapuan tombaknya, sejumlah besar roh api tersapu. Di sampingnya, wanita muda yang cantik itu diam-diam terkejut. Kemampuan pemahaman Lu Ming mengejutkannya. Itu hanya formasi prasasti, tapi Lu Ming benar-benar memahami sesuatu dalam waktu sesingkat itu. Ledakan, ledakan. Keduanya bergabung dan maju ke depan. Namun, ada terlalu banyak roh api, dan pertarungan di antara mereka sangatlah sulit. Setengah jam. Keduanya telah maju selama setengah jam, melintasi ribuan meter. Bahkan dengan kekuatan tempur mereka, masih banyak luka di tubuh mereka. Ini bisa dikatakan sebagai pertarungan yang sulit. Kita hampir sampai. Wanita muda yang menakjubkan itu tiba-tiba berteriak kaget. Semangat Lu Ming terangkat. Mereka akhirnya sampai di ujung gua. Di depan mereka, ada sebuah gua bawah tanah yang besar. Bab 168, Pedang dan Cincin Giok. Samar-samar dia bisa melihat situasi di dalam gua. Mengenakan biaya, mereka berdua menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk meledakkan beberapa roh api di depan mereka, dan mereka bergegas maju. Bas! Bas! Setelah beberapa kali berlari, dia melintasi beberapa puluh meter terakhir dan bergegas masuk ke dalam gua. Setelah mereka berdua memasuki gua, roh api dan api di belakang mereka perlahan menghilang. Keduanya menghela nafas panjang lalu melihat sekeliling. Ini adalah gua bawah tanah. Itu sangat besar, dengan ketinggian lebih dari 100 meter dan radius lebih dari 100 meter. Keduanya melihat sekeliling dan memusatkan perhatian pada pusat gua bawah tanah. Ada kerangka manusia duduk bersila di tanah. Tulangnya sebening jade. Ada sebuah altar di belakang kerangka itu. Itu terbuat dari batu dan diukir dengan pola. Itu dipenuhi dengan pesona kuno. Namun, Lu Ming dan wanita muda cantik itu hanya melihatnya sekilas dan mengabaikannya. Mata mereka tertuju pada kedua lengan kerangka itu. Tangan kanan kerangka itu memegang pedang giok hijau. Pedang giok itu sangat kecil, tidak lebih besar dari satu jari. Di jari kiri kerangka itu, ada sebuah cincin. Cincin penyimpanan. Sekilas Lu Ming tahu bahwa itu adalah cincin penyimpanan. Kerangka ini pasti sudah ahli ketika masih hidup, jadi cincin penyimpanannya pasti sangat berharga. Mata Lu Ming terbakar. Bas! Bas! Tiba-tiba, Lu Ming dan gadis dalam karakternya bergerak pada saat bersamaan. Keduanya berubah menjadi dua sinar cahaya dan berlari menuju kerangka itu. Dalam sekejap, mereka berdua tiba di depan kerangka itu. Lu Ming mencakar cincin penyimpanan di jari kerangka itu, sementara wanita muda yang cantik itu mencari pedang giok di tangan kanan kerangka itu. Mengumpulkan zenkinya, dia membentuk cakar dan mengambil cincin penyimpanan dari tangan kerangka itu. Itu ada di tanganku. Lu Ming sangat gembira. Pada saat ini, wanita muda cantik itu juga sedang memegang pedang giok di tangannya. Kegembiraan di wajahnya sulit untuk ditekan.
Kemudian, wanita muda cantik itu menggerakkan tangannya dan menyimpan pedang giok. Dia memandang Lu Ming dan berkata, "Hei, nak, serahkan cincin penyimpananmu. Kami akan membagi barang-barang di dalamnya. Masing-masing setengahnya. Apakah kamu bercanda? Kamu ambil pedang giok itu dan aku ambil cincin penyimpanannya, jadi kita masing-masing punya satu. Apa hakmu untuk membagi cincin penyimpananku?" Lu Ming mencibir. Tentu saja, dia tidak akan menyerah. Makanmu terlalu besar. Ini adalah cincin interspatial yang ditinggalkan oleh seorang raja. Nilainya mengejutkan, tapi saya hanya mengambil pedang giok. Tidak adil. Saya tidak peduli, saya ingin membagi hal-hal di ring interspatial secara merata. Wanita muda yang cantik itu memelototinya dan berkata dengan arogan. Lu Ming terdiam. Dia memutar matanya dan berkata, "Bagaimana kalau ini, bagaimana kalau kita bertukar? Saya akan menggunakan cincin penyimpanan saya untuk menukar pedang giok itu sehingga Anda tidak akan mengatakan bahwa saya telah memanfaatkan Anda. Kenapa aku harus bertukar pikiran denganmu? Saya tidak akan melakukannya." Wanita muda yang cantik itu bahkan tidak memikirkannya dan langsung menolaknya. Lu Ming sangat marah hingga dia tertawa. Dia tahu bahwa nilai pedang giok lebih tinggi daripada nilai cincin penyimpanan. Gadis muda ini mendapat tawaran, tapi dia masih memikirkan tentang cincin penyimpanan. Kalau begitu, mari kita makan masing-masing. Lu Ming tidak bisa mengganggunya dan menyimpan cincin penyimpanannya. Apa yang ingin dikatakan pada wanita yang tidak masuk akal ini? Jika kamu tidak memberikannya kepadaku, maka aku akan mengambilnya sendiri. Wanita muda cantik itu memutar matanya dan tiba-tiba bergegas menuju Lu Ming. "Hei, kamu sudah bersumpah sebelumnya bahwa kamu tidak akan melawanku. Anda menentang sumpah Anda sekarang." Lu Ming berteriak sambil mundur dengan cepat dengan tombak di tangan. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku tidak akan melakukan apapun ketika aku mendapatkan manual rahasia itu, tapi aku tidak mengatakan bahwa aku tidak akan melakukan apapun di sini." Gadis muda itu dengan dingin mendengus sambil berdalih. Ledakan. Wanita muda itu melambaikan tangannya dan melepaskan jejak telapak tangan iblis. 3 cetakan telapak tangan besar sehitam tinta menghantam Lu Ming. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya untuk memblokirnya. Meskipun kekuatan api Lu Ming telah meningkat, dia masih belum bisa menandingi wanita muda itu. Dia terpaksa mundur oleh kekuatan telapak tangan yang kuat. "Ayo pergi ke formasi api." Sosok Lu Ming melintas dan dia berlari menuju lorong sebelumnya. Ketika Lu Ming berlari ke lorong, sekelilingnya bersinar dengan tanda terang lagi. Kemudian, api dan roh api muncul dan menyerang Lu Ming. Ketika gadis cantik itu menyerbu masuk, banyak roh api lainnya juga bergegas ke arahnya. Enyah! Gadis muda itu berteriak dan menyerang beberapa kali berturut-turut. Dia mengalahkan 5 hingga 6 roh api dan menyerang Lu Ming. "Jangan mengira aku takut padamu." Lu Ming sangat marah. Dia meraung dan mengayunkan tombak panjangnya. Api di sekitarnya didorong olehnya dan mengikuti momentum tombak. Mereka mengembun menjadi naga api dan menyerang gadis muda itu. Ledakan. Naga api dan telapak tangan iblis gadis itu bertabrakan. Ki hitam asli dan api merah menyala meledak, menyapu ke segala arah. Beberapa roh api di dekatnya langsung terhempas. Lu Ming dan gadis muda itu bergoyang pada saat yang sama dan mereka sama-sama serasi. Dalam formasi api, kekuatan tempur Lu Ming lebih kuat sementara wanita muda itu ditekan. Lu Ming benar-benar mampu melawannya. "Mari kita lihat bagaimana kamu akan mengambil cincin penyimpananku. Sekarang, aku akan memukulmu." Lu Ming berteriak keras, mengayunkan tombak panjangnya dan mengayunkannya ke gadis muda itu. "Anda!" Gadis muda itu mengertakkan giginya, dan sepasang telapak tangannya yang indah terus-menerus mengeluarkan energi telapak tangan yang padat. Ledakan. Ledakan. Suara gemuruh berlanjut saat Lu Ming dan gadis muda itu bertukar lusinan gerakan. Namun, Lu Ming menjadi semakin berani seiring berlangsungnya pertempuran, sementara ki esensial gadis muda itu perlahan-lahan menipis. Sebelumnya, dia sudah mengeluarkan banyak energi untuk membersihkan bagian ini. Sekarang dia bertarung dengan Lu Ming, dia secara alami mengeluarkan lebih banyak energi. Di sisi lain, Lu Ming mendapat keuntungan dari lingkungan. Dia tidak mengkonsumsi banyak energi dalam susunan api. Bang! Setelah bertukar pukulan lagi dengan Lu Ming, gadis muda itu mundur dan meninggalkan lorong. Kamu menang. Aku tidak akan bertengkar denganmu lagi. Saya sangat lelah.
Gadis muda itu mundur agak jauh dan duduk di tanah. Dia basah kuyup oleh keringat dan terengah-engah. Lu Ming berjalan maju dengan hati-hati dan akhirnya meninggalkan jangkauan barisan besar di lorong itu. Begitu dia pergi, api di lorong itu menghilang. Lu Ming tidak pergi terlalu jauh dari lorong. Dia duduk bersila di pintu masuk sehingga jika wanita muda itu menyerang, dia bisa segera melarikan diri ke lorong. Baiklah, aku tidak akan bertengkar denganmu lagi. Anda beruntung mendapatkan kesempatan luar biasa kali ini. Gadis muda itu mengertakkan gigi dan berkata, seolah dia sangat tidak mau menerima ini. Kamu seharusnya mendapatkan lebih dari aku, kan? Kita sama. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Saya menghabiskan banyak usaha untuk masuk ke sini. Anda telah memperoleh banyak hal. Itu saja. Aku tahu kamu lelah. Mari kita atur pernapasan kita bersama-sama. Jangan menyelinap menyerang. Gadis muda itu berkata dengan tidak senang. Aku khawatir kamu akan menyerangku secara diam-diam. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Setelah itu, keduanya mulai mengatur pernapasannya. Tentu saja, mereka berdua tetap menaruh perhatian satu sama lain, takut kalau satu sama lain akan tiba-tiba menyerang. 3 jam kemudian, mereka berdua berdiri di waktu yang bersamaan. Kamu telah memanfaatkanku sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana Anda akan memanfaatkan saya nanti. Gadis itu mendengus dingin dan berjalan menuju altar di belakang kerangka itu. Bab 169, Jiwa Raja Binatang. Lu Ming sedikit terkejut. Dia tidak tahu mengapa wanita muda itu berjalan menuju altar. Gadis muda itu berjalan ke sisi altar dan memutarinya, dengan hati-hati mengukurnya. Terkadang dia mengamati dengan cermat, terkadang dia mengerutkan kening sambil berpikir, lalu dia tersenyum. Persis seperti itu, setelah setengah jam, gadis itu mulai menulis prasasti itu. Jari ramping wanita muda itu mulai bergerak di udara. Ujung jarinya mengandung ki yang sebenarnya, dan saat dia menggerakkannya di udara, sebuah pola aneh muncul. Ini adalah sebuah prasasti, dan gadis itu sedang menulis sebuah prasasti. Mengukir rune di udara, teknik yang brilian. Lu Ming menghela nafas secara diam-diam. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang prasasti Dao, dia masih memiliki beberapa pengetahuan dasar. Secara umum, tidak mungkin bagi seorang Grandmaster bela diri untuk mengukir sebuah prasasti di udara. Prasasti muncul di udara dan terbang menuju altar. Di altar batu, pola-pola kuno tampak hidup, memancarkan halo samar. Buka. Sesaat kemudian, gadis muda itu berteriak dan melambaikan tangannya, mengirimkan prasasti ke altar. Segera setelah itu, altar pengorbanan berdengung dan memancarkan sinar cahaya yang sangat terang. Mengaum. Tiba-tiba, auman binatang datang dari altar. Seekor harimau ganas berlari keluar dari altar dan melompat ke udara. Harimau itu tingginya 3 meter dan panjang 6 meter. Ia berdiri di udara dan meraung ke langit. Itu megah dan aura kuat menyebar. Jiwa binatang, sungguh jiwa binatang yang lengkap. Lu Ming kaget melihat ini. Harimau ganas ini tidak memiliki tubuh fisik, namun terlihat seperti memiliki tubuh fisik. Ini jelas merupakan jiwa binatang yang ditinggalkan oleh binatang iblis yang sangat kuat, dan itu sangat lengkap. Teknik kondensasi jiwa iblis surgawi, ambillah. Gadis itu berteriak, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam. Tangannya membentuk serangkaian segel aneh, dan kemudian, cahaya hitam menyelimuti jiwa binatang harimau. Jiwa binatang harimau terus-menerus mengaum. Tekanan kuat memenuhi gua, menekan hati Lu Ming seperti gunung. Jiwa binatang yang sangat kuat. Jiwa binatang ini sangat kuat saat masih hidup. Itu pasti monster iblis peringkat 4, dan bukan monster biasa. Lu Ming terkejut. Jiwa binatang macan meraung, tapi tidak ada gunanya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya dan disingkirkan oleh gadis itu. Aduh! Setelah jiwa binatang harimau disingkirkan, altar kembali meraung, dan serigala hitam raksasa muncul di udara. Sama seperti jiwa binatang harimau sebelumnya, serigala raksasa ini juga merupakan jiwa binatang. Dilihat dari auranya, ia tidak lebih lemah dari jiwa binatang harimau sebelumnya. Kak, segera setelah jiwa binatang dari serigala raksasa muncul, teriakan lain terdengar, dan seekor ular raksasa yang panjangnya lebih dari 30 meter muncul di udara. Jiwa binatang lainnya. Ada begitu banyak jiwa binatang kuat yang tersegel di altar batu ini. Hehehe, harta karun sebenarnya ada di sini. Ini semua adalah jiwa binatang dari alam raja setengah langkah.
Mereka dimurnikan oleh nenek moyang suku Donyi dengan teknik rahasia. Semuanya lengkap. Jika Anda menggabungkannya dengan tubuh Anda bisa meledak dengan kekuatan yang besar. Sayang sekali Anda tidak bisa mengambilnya. Hanya saya yang bisa. Gadis muda itu melirik Lu Ming dan tertawa terbahak-bahak. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Kemudian, gadis itu membentuk segel dan mulai mengumpulkan jiwa-jiwa binatang buas. Segera, gadis itu menyingkirkan jiwa binatang dari ular raksasa itu. Pada saat ini, jiwa binatang tipe burung dengan api di sekujur tubuhnya muncul. Ia memekik terus-menerus dan menari di udara. Namun, altar tersebut sepertinya memiliki kekuatan yang menahan mereka, membuat mereka sulit untuk melarikan diri. Saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Ini karena dia merasa tombak penakluk iblis di kuil tertinggi berdengung dan bergetar, seolah-olah dia sangat bersemangat. Jangan bilang padaku. Mata Lu Ming berbinar. Sambil berpikir, tombak penakluk iblis muncul di tangannya. Saat tombak penakluk iblis muncul, tombak itu bergetar hebat dan terbang dengan suara mendesing. Tombak itu memancarkan cahaya terang yang menyelimuti dua jiwa binatang itu. Aduh! Gan! Dengan dua raungan, dua jiwa binatang itu berubah menjadi dua berkas cahaya dan diserap oleh tombak penakluk iblis. Kemudian, tombak penakluk iblis itu terbang kembali ke tangan Lu Ming. Tak jauh dari situ, gadis cantik itu tercengang. Dia membuka mulutnya yang seperti ceri dan menatap altar dengan matanya yang besar dan berair. Lalu, dia menatap Lu Ming. Lebih tepatnya, dia menatap tombak penakluk iblis di tangan Lu Ming. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan jeritan yang menggemparkan. Tombak penakluk iblis, bagaimana kamu bisa mendapatkan tombak penakluk iblis? Gadis muda itu berteriak tidak percaya. Bas! Pada saat ini, altar bergetar hebat. Itu 10 kali, puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Buk-buk! Suara gemuruh datang dari altar, seolah-olah ada iblis besar yang hendak keluar. Ledakan! Dengan getaran yang keras, serigala perak raksasa bergegas keluar dari altar. Serigala raksasa itu ditutupi bulu putih keperakan yang berkilauan seperti kristal. Ia berdiri di udara, tingginya 5 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter. Aduh! Dan EBSCP, serigala perak raksasa muncul dan melolong ke langit, melepaskan tekanan yang luar biasa kuat. Puff! Ekspresi Lu Ming berubah drastis. Seolah-olah dia baru saja dihantam gunung besar. Dia mundur beberapa langkah dan mengeluarkan seteguk darah. Keadaan gadis muda itu tidak jauh lebih baik. Dia juga mundur, wajahnya pucat. Menakutkan, itu terlalu menakutkan. Pada level berapa jiwa binatang ini? Itu hanya jiwa binatang, tapi bisa mengeluarkan tekanan yang begitu menakutkan. Seberapa kuatkah ia ketika masih hidup? Petik 2. Lu Ming memandangi jiwa binatang serigala perak di udara, terkejut hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Raja binatang? Ini adalah jiwa Raja Binatang, haha. Gadis itu tertawa dan dengan cepat membentuk segel dengan tangannya. Cahaya hitam menyelimuti serigala perak. Bas! Pada saat ini, tombak penakluk iblis bergetar hebat dan juga memancarkan sinar cahaya yang melesat ke arah serigala perak raksasa. Aduh! Serigala perak raksasa melolong ke langit. Namun, dia hanyalah jiwa binatang, bukan tubuh fisik. Auranya sangat kuat, tetapi dia tidak memiliki banyak kekuatan tempur. Nak, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu tidak menyingkirkan tombak penakluk iblismu? Gadis muda itu menjerit. Letakkan. Mengapa saya harus menyimpannya? Bukankah kamu bilang aku tidak bisa menerimanya? Lu Ming mencibir. Kamu, menjijikkan. Gadis muda itu tidak berdaya. Dia hanya bisa dengan panik membentuk segel tangan dan merebut jiwa binatang dari tombak penakluk iblis. Kedua sinar cahaya menutupi jiwa serigala perak raksasa dan mulai mencabik-cabiknya. Bas! Pada akhirnya, jiwa serigala perak raksasa justru terbelah menjadi dua. Separuhnya dibawa pergi oleh gadis itu, dan separuhnya lagi dibawa pergi oleh tombak penakluk iblis. Bas! Tombak penakluk iblis terbang kembali ke tangan Lu Ming. Kamu benar-benar mencuri setengah dari monsterku, Raja Jiwa. Kembalikan padaku. Gadis muda itu menatap tajam ke arah Lu Ming. Aku tidak akan melakukannya. Lu Ming menolak dengan tegas dan membiarkan iblis itu menundukkan tombaknya. Binatang Raja Jiwa, ini adalah Raja Jiwa binatang. Dengan kultivasi dan kekuatan fisik Anda saat ini, Anda tidak dapat menggunakannya sama sekali. Anda harus mengembalikannya kepada saya.
Gadis muda itu menatap Lu Ming dengan kesal. Matanya yang besar berkabut seolah dia hendak menangis. Dia terlihat sangat menyedihkan. Aku tidak akan melakukannya. Lu Ming tidak tergerak dan dengan tegas menolak. Lelucon yang luar biasa. Ini adalah jiwa raja binatang buas, dan telah dipelihara oleh suku Donyi dengan teknik rahasia. Bahkan dunia luar pun tidak bisa membelinya. Itu sangat berharga sehingga mustahil untuk mengembalikannya. Bab 170, Lu Ming sudah mati. Bang! Tepat pada saat ini, altar batu tiba-tiba meledak, berubah menjadi puing-puing yang berserakan ke segala arah. Saat altar meledak, seluruh dunia bergetar hebat. Di luar gua, murid sekte pedang mistik dan suku Donyi berdiri berhadapan, menunggu orang-orang di dalam keluar. Tiba-tiba, dunia berguncang dan bumi bergemuruh. Ledakan, ledakan, ledakan. Di beberapa tempat, bahkan terdapat retakan besar di tanah. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu. Ada yang tidak beres. Para murid sekte pedang mistik dan orang-orang Donyi semuanya terkejut. Di langit, angin dan awan berkumpul, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Kacaci, sambaran petir yang lebih tebal dari paha seseorang menerangi langit. Lalu, semua orang melihat pemandangan yang mengejutkan. Ruang itu benar-benar terbuka, dan sebuah lubang muncul. Bagian dalamnya gelap gulita, seolah-olah mengarah ke jurang neraka. Tidak baik, dimensi ini akan runtuh. Pergi, cepat pergi, keluar dari dimensi ini. Kalau tidak, kita semua akan mati. Ayo pergi. Semua orang berteriak kaget dan bergegas menuju pintu cahaya. Kakak muda Lu Ming belum keluar. Apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Teriak Chen Kuan. Jika dia tidak keluar tepat waktu, dia akan mati. Siapa yang peduli padanya? Pergi pergi pergi. Teriak pemimpin pemuda Aula Macan Putih. Semua orang menggunakan seluruh kekuatan mereka dan berlari dengan kecepatan tinggi, berharap mereka memiliki dua kaki lagi. Saat mereka berlari, dunia bergetar semakin hebat. Bumi retak dan ruang angkasa hancur. Di dalam gua, ekspresi Lu Ming berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Kata Lu Ming. Altar ini adalah inti dari pesawat ini. Sekarang altarnya telah runtuh, pesawat kecil ini juga akan runtuh. Kata gadis muda itu dengan acuh tak acuh. Apa? Kalau begitu ayo pergi. Ekspresi Lu Ming berubah drastis dan dia akan segera keluar. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Rumah gua ini dibangun oleh ahli kerajaan bela diri. Itu ditutupi dengan sejumlah besar prasasti yang mendalam. Ketika alam runtuh, formasi prasasti akan otomatis aktif untuk melindunginya. Orang dari luar tidak bisa masuk, dan orang dari dalam juga tidak bisa keluar. Kata gadis muda itu, tidak bisa keluar. Kalau begitu, bukankah kita akan terjebak di sini sampai kita mati? Ekspresi Lu Ming sedikit jelek. Gadis muda itu tersenyum dan menyipitkan matanya. Ya, aku akan terjebak di sini selama sisa hidupku. Aku tidak bisa keluar sekarang. Tidak ada gunanya bagimu untuk mengambil jiwa binatang itu. Kembalikan padaku. Jantung Lu Ming berdetak kencang dan dia berpikir keras. Setelah beberapa lama, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya. Sepertinya gadis itu sudah mengetahui sebelumnya bahwa pesawatnya akan jatuh. Karena dia tahu, dia masih berani mengumpulkan jiwa binatang itu di altar dan begitu tenang, dia pasti punya cara untuk keluar. Mendengar hal ini, hati Lu Ming tertuju. Dia tersenyum dan menghela nafas panjang. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika saya benar-benar terjebak di sini, sudah ditakdirkan saya harus menghadapi musibah ini. Saya hanya bisa menerimanya. Saat dia mengatakan itu, tatapan Lu Ming menyapu seluruh tubuh gadis muda itu dan dia memuji. Selain itu, tidak buruk memiliki kecantikan seperti itu sebagai teman. Jika merasa bosan, kita bisa memiliki banyak anak untuk menemani kita. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Punya anak. Tumpukan. Pembuluh darah di dahi gadis muda itu sudah berdenyut-denyut. Kamu hina dan tak tahu malu. Dalam mimpimu, biar ku beritahu, pesawat ini tidak akan runtuh sepenuhnya. Ada formasi teleportasi di bawah altar. 3 bulan kemudian, saat pesawat sudah stabil, kami bisa berteleportasi. Kamu masih ingin punya anak bersamaku. Kamu sedang bermimpi. Gadis muda itu menjerit sambil menunjuk ke arah Lu Ming dengan jari gemetar. Oh, aku bisa keluar. Lu Ming menyentuh hidungnya dan tersenyum.
Gadis muda itu menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Luming. Dia mendengus dingin dan menatap Luming. Ai, sayang sekali. Sebenarnya kalau kita memang tidak bisa keluar, lumayanlah menurut ideku. Luming menghela nafas. Tidak buruk, kepalamu. Gadis muda itu mengertakkan gigi. Jika bukan karena fakta bahwa Luming dapat menggunakan susunan api di lorong untuk meningkatkan kekuatan tempurnya secara signifikan, dia akan menjatuhkannya dan memberitahu dia konsekuensi dari menyinggung perasaannya. Namun, dia tidak percaya diri sekarang. Dia hanya bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa jika ada kesempatan, dia akan memberi pelajaran pada Luming di masa depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit dan bumi terus berguncang dan menjadi semakin intens. Di luar gua, para murid Sekte Pedang Mistik dan suku Donyi berlari menyelamatkan diri. 1 jam kemudian, semua orang akhirnya kembali ke pintu cahaya tempat mereka masuk. Tanpa ragu-ragu, semua orang bergegas ke pintu yang terang. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah kembali ke Gunung Sembilan Iblis. Setelah kembali ke Gunung Sembilan Iblis, semua orang menghela nafas panjang. Saya akhirnya aman. Seorang pria Donyi tertawa. Kedua patriark belum keluar, kata orang lain. Orang-orang Donyi terdiam dan menunggu. Para murid Sekte Pedang Mistik juga tidak pergi. Mereka berdiri di dekatnya, menunggu untuk mengetahui hasilnya. Setengah jam kemudian, pintu cahaya meledak dengan keras. Nenek moyang, seseorang dari suku Donyi berteriak dengan sedih. Pintu lampunya meledak, dan pesawatnya roboh. Dalam keadaan seperti itu, hanya Raja Bela Diri yang bisa bertahan. Bahkan seorang Grandmaster Bela Diri pun akan mati, apalagi seorang pejuang alam Grandmaster. Mereka yang tidak keluar sudah mati. Suasana di antara masyarakat Donyi terasa berat. Adik laki-laki Luming, Chen Kuan menghela nafas. Murid lain dari Sekte Pedang Mistik juga menghela nafas. Luming, seorang jenius yang telah menciptakan keajaiban berkali-kali sejak dia memasuki Sekte Pedang Mistik, telah jatuh ke alam ini begitu saja. Sayang sekali. Namun, begitulah jalur seni bela diri. Betapapun berbakatnya seseorang, jika mereka tidak tumbuh dewasa, mereka bisa terjatuh di masa depan. Di benua ini, ada banyak orang jenius tak tertandingi yang meninggal setiap tahun. Haha, Luming sudah mati. Para murid Aula Macan Putih tertawa dalam hati, terutama mereka yang berasal dari keluarga Duanmu. Ayo pergi. Pada akhirnya, murid Sekte Pedang Mistik dan suku Donyi tidak melanjutkan pertempuran mereka. Sebaliknya, mereka semua bergegas menuju kota Dong. Berita kematian Luming juga menyebar dengan cepat. Di gua bawah tanah reruntuhan Donyi, Luming dan wanita muda itu menunggu dengan tenang selama 1,5 jam. Getaran di luar akhirnya mereda. Hei, bagaimana dengan ini? Sebutkan harganya, dan aku akan membeli jiwa-jiwa binatang itu. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Gadis muda itu menatap Luming lagi, masih memikirkan tentang jiwa binatang itu. Saya tidak menjual. Luming masih menolak dengan lugas. Jiwa binatang buas ini telah dimurnikan dengan keterampilan rahasia. Pada saat kritis, mereka dapat menyatu dengannya dan meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Ini adalah barang yang menyelamatkan jiwa. Bagaimana Luming mau menjualnya? Izinkan saya memberitahu Anda, meskipun jiwa binatang ini dapat meningkatkan kekuatan tempur Anda untuk waktu yang singkat, Anda tidak dapat menggunakannya dengan kultivasi dan tubuh fisik Anda saat ini. Jika kamu menggabungkannya dengan tubuhmu, kamu pasti akan meledak dan mati. Kata gadis muda itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Luming keras kepala. Kamu sialan. Gadis muda itu mengertakkan gigi. Pada akhirnya, dia mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Hei, kita akan menghabiskan banyak waktu bersama. Aku tidak bisa terus memanggilmu, hei, kan. Namaku Luming. Siapa namamu? Petik 2. Kata Luming. Gadis muda itu berhenti dan berbalik, ingat, namaku Xian Yanxing. Nama ini akan menjadi mimpi burukmu mulai sekarang. Dengan itu, dia berbalik dan pergi dengan terengah-engah. Bab 171, Xian Yanxing, keterampilan bela diri tingkat bumi. Luming tersenyum dan berjalan ke sisi gua. Gua bawah tanah ini sangat besar, dan terdapat 5 hingga 6 lubang di dinding, tersebar di sekitar dinding. Mungkin ada beberapa harta karun di gua-gua ini yang perlu dijelajahi. Pintu masuknya tidak besar. Setelah masuk,
Mereka menemukan bahwa itu adalah sebuah gua kecil, yang seharusnya digali oleh seseorang. Di dalamnya terdapat tempat tidur batu, meja batu, dan beberapa bangku batu. Selain itu, tidak ada yang lain. Lu Ming melihat sekeliling dan sedikit kecewa. Dia keluar dari gua dan pergi ke gua lain. Masih tidak ada apapun yang bisa ditemukan di dalam gua. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan keluar. Dia melihat Xian Yanxing berjalan keluar dari gua lain. Lu Ming, sudah kubilang padamu. Mulai hari ini dan seterusnya, separuhnya menjadi milik saya dan separuhnya lagi menjadi milik Anda. Anda tidak diperbolehkan masuk ke dalam gua tempat saya berada. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Xian Yanxing melambaikan tangannya dan menggambar garis di tengah. Baiklah, aku tidak akan pergi. Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Sifat eksentrik Xian Yanxing adalah sesuatu yang dia pelajari dari pengalaman. Melihat Lu Ming setuju, Xian Yanxing berbalik dan berjalan ke dalam gua dengan terengah-engah. Lihatlah cincin penyimpanan itu dan dua manual rahasia itu. Memikirkan hal ini, hati Lu Ming membara karena gairah. Dia tidak bisa diganggu oleh Xian Yanxing. Dia berbalik dan berjalan ke dalam gua. Dia duduk bersila di atas ranjang batu. Dengan satu pemikiran, dia muncul di kuil tertinggi. Dia menggerakkan tangannya dan cincin penyimpanan muncul di tangannya. Ini adalah cincin penyimpanan yang ditinggalkan oleh Raja Bela Diri. Apa yang ada di dalamnya? Petik 2. Lu Ming dipenuhi dengan antisipasi. Dia punya ide untuk memasuki ring penyimpanan untuk melihatnya. Namun, saat berikutnya, Lu Ming tercengang. Pikirannya tidak bisa masuk karena terhalang oleh lapisan prasasti. Ada tulisan di cincin penyimpanan yang sangat kuat dan mencegah orang lain mengintip. Lu Ming tercengang. Lalu, ratapnya dalam hati, ini tidak bisa dimainkan seperti ini kan? Tidak mudah untuk mendapatkan cincin penyimpanan kerajaan bela diri, tapi dia tidak bisa membukanya. Saya tidak percaya. Lu Ming mengertakkan gigi dan memegang cincin penyimpanan di tangannya. Dia mengedarkan ki esensialnya dan gumpalan ki esensial menyembur ke arah tulisan di cincin penyimpanan seperti seekor naga. Dengan desir, ki asli menghilang, tetapi prasasti itu tidak bergerak sama sekali. Sudah bertahun-tahun berlalu, tapi prasastinya masih kuat. Lu Ming terdiam. Kemudian, dia terus menyalurkan ki aslinya. Demikian pula, ki asli menghilang, tetapi prasastinya tetap ada. Kultivasi saya terlalu lemah, saya tidak bisa membukanya sama sekali. Tidak, tulisannya sedikit melemah. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia merasakannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa tulisan pada cincin penyimpanan telah sedikit melemah. Meskipun itu hanya jejak dan dapat diabaikan, itu menunjukkan bahwa ki esensial Lu Ming mempunyai pengaruh pada cincin penyimpanan. Selama masih ada efeknya dan dia bertahan, cepat atau lambat dia akan bisa membukanya. Melanjutkan, Lu Ming membangkitkan semangatnya dan terus menyalurkan ki esensial. 3 jam kemudian, Lu Ming berkeringat banyak dan terengah-engah. Namun, tulisan pada cincin penyimpanan hanya melemah sedikit, mungkin hanya 1/10.000. Sepertinya aku hanya bisa menggilingnya perlahan di masa depan. Ketika kultivasi saya meningkat, saya akan melemahkan prasasti dan mempercepat prosesnya. Ini adalah cincin penyimpanan Raja Bela Diri. Ini sepadan dengan usahanya. Lu Ming berpikir dalam hati. Sekarang, mari kita lihat kedua manual rahasia itu. Dia mengeluarkan 2 manual rahasia dan mulai membaca. Lu Ming sangat gembira saat membukanya. Buku pertama disebut Teknik Perisai Kuno, dan itu adalah keterampilan bela diri pertahanan tingkat bumi tingkat rendah. Itu sebenarnya adalah teknik seni bela diri tingkat bumi, dan itu adalah teknik seni bela diri pertahanan yang langka. Lu Ming mau tidak mau merasa senang. Kita harus tahu bahwa dalam sekte pedang mistik, keterampilan bela diri tingkat tinggi tingkat bumi adalah keterampilan bela diri yang paling unggul. Itu adalah keterampilan bela diri sekte yang paling penting, dan orang biasa tidak punya hak untuk mengembangkannya. Teknik perisai kuno lebih besar dari tingkat rendah tingkat bumi. Setelah berhasil mengolahnya, seseorang akan mampu membentuk perisai kuno untuk melindungi dirinya sendiri. Pada tahap pertama, seseorang bisa membentuk perisai kuno. Pada tingkat kedua, seseorang dapat membentuk 2 perisai kuno. Dan seterusnya, ketika seseorang berkultivasi ke tingkat ke-6, mereka akan mampu menyingkat 6 perisai kuno. Selain itu, perisai kuno dapat dikontrol dan ditumpuk pada pertahanan sesuka hati.
Meskipun mirip dengan keterampilan bela diri pertahanan yang dikembangkan Geng Duan, kekuatan dan kedalamannya jauh lebih kuat. Jika saya bisa mengembangkan teknik bela diri ini, seberapa kuat pertahanan saya? Hati Lu Ming membara. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat bumi, dan kekuatannya jauh lebih besar daripada keterampilan bela diri tingkat mendalam. Selama seseorang mengembangkan teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi tingkat pertama, kekuatannya akan sebanding dengan teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat hitam tingkat ke-6. Kekuatannya sungguh tidak terbayangkan. Teknik seni bela diri tingkat rendah tingkat hitam Lu Ming saat ini bahkan belum dikembangkan hingga teknik senjata api tingkat 6, apalagi teknik seni bela diri tingkat tinggi tingkat hitam tingkat ke-6. Setelah menyelesaikan teknik perisai kuno, Lu Ming mulai membaca buku lain. Tripalms, keterampilan bela diri tingkat rendah di bumi. Itu adalah teknik seni bela diri tingkat rendah lainnya. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Lu Ming melihat lebih dekat dan iri dengan kekuatan ketiga telapak tangan. Yang mana yang harus dia kembangkan? Meskipun kekuatan keterampilan bela diri tingkat rendah bumi sangat kuat, kesulitan mengolahnya sama menakutkannya. Sekarang tidak ada nyanyian, kecepatan pemahaman Lu Ming tentang teknik seni bela diri pasti akan melambat. Tidak mungkin dia mengolah dua buku sekaligus. Dia hanya bisa memilih satu untuk dicoba. Mari kita latih, teknik perisai kuno, pertama. Dalam hal menyerang, saya memiliki teknik senjata api, dan saya belum melatihnya hingga level tertinggi, jadi tidak perlu terburu-buru. Lu Ming memutuskan untuk mengembangkan teknik perisai kuno terlebih dahulu. Setelah itu, dia menyimpan manualnya dan mulai mempelajarinya secara detail. Teknik seni bela diri tingkat bumi sangat misterius. Lu Ming telah menghabiskan beberapa jam tetapi masih belum menemukan jalannya. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Keterampilan bela diri tingkat bumi jelas tidak mudah untuk dikembangkan. Saya hanya perlu meluangkan waktu setiap hari untuk memahaminya secara perlahan. Lu Ming diam-diam memperingatkan dirinya sendiri. Pada saat ini, ki esensial Lu Ming hampir pulih sepenuhnya. Lu Ming berdiri dan berjalan ke peron ketiga. Dia menempatkan 9 kristal spiritual pada platform batu. Segera, sebuah sosok terbentuk. Biarkan pelatihan dimulai. Lu Ming bergumam dan bergegas menuju sosok itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Kedua sosok itu terus saling membombardir. Selama pertempuran, Lu Ming terus-menerus mencari kekurangan dalam teknik seni bela dirinya dan menutupi kelemahannya. Pertempuran seperti itu mengalami kemajuan pesat. Ketika ki esensialnya habis, Lu Ming berhenti. Dia merenungkan teknik perisai kuno sambil memulihkan ki esensialnya. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Lu Ming menyadari bahwa setiap kali dia memasukkan 9 kristal spiritual, angka itu hanya bisa bertahan selama 6 jam sebelum menghilang. Lu Ming telah membuat kemajuan besar dalam pertempuran sengit yang terus-menerus. Teknik seni bela dirinya telah meningkat secara signifikan. Beberapa hari kemudian, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi dan sampai di lorong. Dia bertarung dengan roh api dan memahami kekuatan api. Setiap hari, Lu Ming memiliki jadwal yang padat dan berusaha meningkatkan kemampuannya secepat mungkin. Xian Yanxing juga bersembunyi di gua seberang, mungkin sedang berkultivasi. Persis seperti itu, sebulan berlalu. Lanue. Di bagian itu, tombak panjang Lu Ming menyapu, dan lebih dari 10 roh api tersapu dan meledak di udara. Seni mengendalikan senjata api akhirnya mencapai kesempurnaan. Saya telah mencapai tingkat ke-6, manusia dan seni bela diri menjadi satu. Mata Lu Ming cerah dan bibirnya membentuk senyuman. Bab 172 Budidaya Pahit. Setelah sebulan bekerja keras, dia akhirnya membuat terobosan dalam seni pengendalian senjata api. Dia telah mencapai tingkat ke-6, manusia dan seni bela diri sebagai satu kesatuan. Kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat satu tingkat lagi. Adapun kekuatan pemadam kebakarannya juga meningkat pesat, dan dia semakin dekat dengan kesuksesan kecil. Sayangnya, kemajuan teknik perisai kuno masih cukup lambat. Masih ada kesenjangan besar dengan level pertama. Namun, ia masih terus berkembang di segala aspek. Lu Ming membangkitkan semangatnya dan terus berkultivasi. Teknik pengendalian senjata api telah disempurnakan. Selanjutnya, Lu Ming mengerahkan lebih banyak energi ke dalam teknik perisai kuno dan kekuatan api. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya melawan roh api di terowongan ini. Pemahamannya tentang kekuatan api meningkat pesat. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata,
1 bulan lagi telah berlalu. Di platform ketiga kuil tertinggi, Lu Ming terlibat dalam pertempuran sengit dengan sosok buram. Angka itu sepenuhnya meniru kekuatan tempur Lu Ming. Tidak peduli seberapa besar kemajuan Lu Ming, pihak lain juga akan meningkat. Ledakan, ledakan. Di tangan Lu Ming, tombak tung yang berapi-api itu seperti naga api. Ia menari-nari di udara dan meledak dengan kekuatan besar. Ruang itu terus meledak. Ada kekurangannya. Mata Lu Ming tiba-tiba berbinar. Tombak panjangnya secepat kilat, menusuk ke bahu kanan lawannya. Saat ujung tombak hendak menusuk ke bahu pria itu, tiba-tiba sebuah cahaya muncul di tubuh pria itu. Sebuah perisai berukuran panjang 1,5 meter dan lebar 1 meter terbentuk. Perisai itu tampak sangat kuno dan berwarna perunggu. Itu tampak seperti perisai yang digunakan oleh nenek moyang kuno dalam perang. Dentang, tombak itu mengenai perisai, menciptakan ledakan keras. Lu Ming menembak dengan sekuat tenaga, tapi perisainya tidak bergerak sama sekali. Kekuatan besar menyebabkan tombak panjang Lu Ming bengkok. Suara mendesing. Pada saat ini, pihak lain juga menusukkan tombaknya ke Lu Ming. Itu secepat kilat dan sudah terlambat untuk menghindar. Perisai kuno. Dengan satu pemikiran, perisai kuno yang terlihat persis sama dengan pihak lain muncul di depan Lu Ming. Tombak pihak lain menusuk ke perisai tapi tidak bergerak sama sekali. Ini adalah teknik perisai kuno. Setelah 2 bulan bekerja keras, Lu Ming akhirnya berhasil mengolahnya 2 hari lalu. Dia telah mencapai tingkat pertama dan bisa menyingkat perisai kuno untuk melindungi dirinya sendiri. Teknik bela diri tingkat bumi memang merupakan teknik bela diri tingkat bumi. Kekuatannya melampaui ekspektasi Lu Ming. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menembusnya sama sekali. Dengan teknik perisai kuno, selama ada seseorang yang memiliki kekuatan tempur serupa dengannya, dia bisa berdiri dalam posisi yang tidak terkalahkan. Ledakan. Lu Ming dan sosok itu sama-sama menggunakan teknik perisai kuno. Mereka sama sekali mengabaikan serangan satu sama lain dan menyerang satu sama lain dengan liar. Bahkan jika itu adalah keterampilan bela diri tingkat bumi, itu harusnya memiliki kelemahan, tidak mungkin itu tanpa cacat. Yang perlu saya lakukan adalah menemukan kelemahan teknik perisai kuno dalam pertarungan dengan diri saya sendiri. Dengan cara ini, pemahamanku tentang teknik perisai kuno akan meningkat pesat. Lu Ming sangat jelas bahwa sosok yang terkondensasi di platform ketiga memiliki kekuatan tempur yang sama dengannya. Selama dia terus berusaha mengalahkannya, teknik bela dirinya akan terus meningkat. Kekuatan apinya hanya tinggal sedikit lagi dari kesuksesan awal. Saya rasa itu tidak akan lama. Mata Lu Ming sangat cerah. Lu Ming merasa sangat segar karena dia meningkat dalam segala aspek. Apa yang lebih memuaskan daripada menyaksikan diri Anda menjadi semakin kuat? Pertempuran berlanjut. Lu Ming hanya berhenti ketika 6 jam telah berlalu dan energi spiritual dari kristal roh hampir habis. Memegang sepotong kristal spiritual di kedua tangannya, Lu Ming mulai pulih. Dengan munculnya garis keturunan yang melahap roh, energi roh dalam kristal roh dimakan dan dimurnikan oleh garis keturunan dalam sekejap mata, berubah menjadi ki esensial Lu Ming. Tidak lama kemudian, ki esensial Lu Ming dipulihkan dan bahkan ditingkatkan. Beberapa hari yang lalu, kultivasi Lu Ming telah meningkat dan dia telah mencapai alam Grandmaster kelas 2 tengah. Setelah ki esensialnya pulih, Lu Ming meninggalkan kuil tertinggi. Dia berencana berjalan-jalan di gua dan bersantai. Ketika mereka tiba di gua, Lu Ming mau tidak mau melihat ke gua tempat Xian Yanxing berada. Sudah 2 bulan, Xian Yanxing bersembunyi di dalam gua dan belum keluar. Terlebih lagi, samar-samar Lu Ming bisa mendengar suara air mengalir. Apa yang ada di dalam gua itu? Keingintahuan Lu Ming meluap dan dia memutuskan untuk melihatnya. Dia menarik kembali auranya dan mendekat dengan hati-hati. Saat mereka sampai di pintu masuk gua, suara air mengalir semakin jelas. Bagus. Jadi memang ada air. Saya belum minum setetes air pun selama sebulan. Mata Lu Ming memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Meskipun dia membawa air di ring penyimpanannya, dia sudah menggunakannya sebulan yang lalu. Dalam 1 bulan ini, dia tidak mendapat cukup air. Dengan kultivasinya, akan baik-baik saja meskipun dia tidak minum air selama setengah tahun karena dia dapat menyerap ki spiritual langit dan bumi untuk mengisi kembali energinya. Namun, tetap saja rasanya sangat tidak nyaman. Dia berjingkat masuk dan sebuah sungai mulai terlihat. Ya, sebuah sungai. Sebenarnya ada sungai bawah tanah di sini.
Lebarnya 5-6 meter, dan air sungainya menetes. Tidak ada yang tahu kemana alirannya. Bagaimana ini bisa menjadi gua? Itu jelas merupakan gua bawah tanah besar lainnya. Namun, Xian Yanxing tidak terlihat. Aneh, kemana Xian Yanxing pergi? Lu Ming berjalan ke sungai bawah tanah dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Namun, Xian Yanxing tidak terlihat. Siapa peduli? Dia mungkin sedang berkultivasi di gua lain. Aku akan mandi dulu. Lu Ming tidak mandi selama 2 bulan dan dia merasa tubuhnya akan berbau busuk. Saat ini, dia melihat sungai bawah tanah dan tiba-tiba seluruh tubuhnya terasa gatal. Lu Ming segera melepas pakaiannya. Huala, pada saat ini, air di sungai di depan Lu Ming memercik dan sesosok tubuh muncul dari dalam air. Bukankah itu Xian Yanxing? Begitu Xian Yanxing keluar dari air, dia melihat seorang pria berdiri di depannya. Dia juga tercengang. Matanya membelalak dan dia menatap Lu Ming dengan ekspresi tercengang. Ah! Sesaat kemudian, jeritan memekakkan telinga terdengar dari dalam gua. Sarang, Lu Ming juga sadar. Dia mengambil pakaiannya dan memakainya dalam waktu singkat. Xian Yanxing, sebaliknya, tenggelam ke dasar sungai. Setelah beberapa napas, dia bangkit kembali. Bedanya, dia mengenakan gaun panjang. Lu Ming, aku akan membunuhmu. Xian Yanxing menjerit dan menyerang Lu Ming seperti kilat. Saat berada di udara, dia melancarkan beberapa serangan telapak tangan secara berurutan. Beberapa jejak telapak tangan yang kuat meledak ke arah Lu Ming. Alam Master Hebat kelas 3. Mata Lu Ming menyipit. Jelas sekali, Xian Yanxing telah membuat terobosan dalam kultivasinya dalam 2 bulan terakhir. Lu Ming tidak menerimanya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan langkahnya di udara dan menghindari telapak tangan Xian Yanxing. Setelah 2 bulan berkultivasi, langkahnya di udara juga meningkat ke tingkat keempat. Jangan pernah berpikir untuk menghindar. Xian Yanxing berteriak dan melancarkan 6 serangan telapak tangan berturut-turut. Tiba-tiba, 6 cetakan telapak tangan iblis terbang menuju Lu Ming. Sangat kuat, dia menjadi lebih kuat lagi. Lu Ming diam-diam terkejut. Dalam 2 bulan terakhir, dia semakin membaik, begitu pula Xian Yanxing.